Pemirsa, Komedi Putar Indonesia kembali dengan tema budaya toleransi beragama. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam acara ini dengan menghubungi telepon kami di 0215155111. Bang Ridwan, Iya. Anda tadi bicara bahwa perubahan itu terjadi pada mulai tahun 67. Iya. Mungkin kira-kira ketika Orde Baru mulai berkuasa ya. Iya, iya. Kenapa itu terjadinya perubahan itu? Nah, itu waktu tahun 67 itu Orde Baru merasa bahwa dia tidak ada akar ya sebagai kelompok penguasa, tidak ada akar. Jadi perlu dia berada eksis di antara golongan-golongan politik yang punya akar-akar agama. Itu waktu masih toh akar-akar agama. Nah, disitulah dia harus bermain di sana. Jadi mulailah ada isu macam-macam di DPR GR ya. Itu waktu DPR, saudara interpelasi atau resolusi Lukman Harun itu mulai hangat lah cerita itu ya. Resolusi Lukman Harun mulai rame lalu disambut oleh Hari Cancela itu waktu. Nah, sudah kemudian rame lah cerita bahwa ternyata ini ada kelompok Islam, ada kelompok Kristen, Katolik di dalam arti bipolarisasi politik itu waktu. Jadi teruslah sampai sekarang sudah sekitar 43 tahun ini berjalan. Akibat dari polarisasi yang dengan sengaja dilakukan oleh... Dengan sengaja. Saya itu waktu sering berbicara dengan saudara Sabam Sirait ya. Walaupun kita berbeda banyak ya, afinitas politik atau agama, tapi kita itu waktu dengan saudara Sabam Sirait bersepakat merasa bahwa ada adu domba ini. Gitu. Oke. Begini ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa, Pak? Dari Tangerang, dari Bapak Awing. Pak Awing di Tangerang. Iya, Pak. Oke, silakan. Iya. Saya mau tanya ke Bapak Ridwan ya, Pak. Iya. Ya, silakan. Iya, ya. Selamat malam, Pak Ridwan. Selamat malam. Ya, saya Awing dari Tangerang, Pak. Iya, iya. Iya. Tadi kan Bapak sempat cerita masalah yang masalah pendidikan di sekolah gitu, Pak, Iya. yang antara berbeda-beda agamanya Iya, gitu. iya. Ya, saya juga pernah merasa seperti itu. Terus juga ada di situ kalau nggak salah ada 3 agama ya yang sekolah di sekolah saya. Memang sih kadang-kadang kita juga Ya, terputus. Iya. Bang Ridwan, silakan. Iya, komentari. begini saudara Aling ya, saya di rumah ini, kakak saya perempuan itu sekolahnya SD-nya Saint Melania. Ya kan baru kita tahu bahwa itu dia berbeda. Saya disekolahkan di SR biasa itu Katolik, dan kita melihat kalau gurunya datang membimbing ke rumah, susternya itu padahal bapak saya adalah mubalik ya, itu nggak ada masalah itu. Nggak aneh melihat ada suster datang ke rumah, ke lingkungan keluarga Islam zaman itu ya. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu ya suasana menjadi seperti ini gitu. Bang Tidas gimana? Tadi Bang Ridwan bahwa ini polarisasi sengaja dilakukan demi kepentingan politik Orde Baru. Anda sudah jadi pewarta pada waktu itu masih kuliah? Saya tahun berapa? Tahun 58 ya, udah mulailah sebagai pemula wartawan ya. Tapi memang saya ingat ya, kalau flashback ya, kalau di masyarakat hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau dalam dialog politik ya memang waktu itu ada konstituante kan. Saya kira Bang Ridwan masih ingat. Dan salah satu masalah kan yang dibahas di situ adalah masalah antara lain kebebasan beragama. Dan saya kira semua setuju, sepakat, nggak ada yang tidak setuju. Nah, tetapi waktu dibahas masalah kebebasan pindah agama, tentu langsung ada yang keberatan, termasuk terutama partai-partai Islam dan partai Katolik menganggap kami tidak sulit menerima karena itu berarti kita membenarkan orang murtad kan. Nah, jadi tapi waktu itu perdebatannya sangat sengit dan mau dibilang keras ya keras, tapi tetap atas dasar saling hormat dan saling menghargai. Sesudahnya ya kita ketawa-ketawa aja seperti begini. Jadi
Dan disepakati bahwa karena tidak bisa diperoleh kesepakatan, maka tidak boleh jadi undang-undang. Ya. Karena undang-undang harus berlaku sama untuk setiap warga negara. Oke. Nah, jadi begitulah. Jadi waktu itu masalah-masalah pelik, saya kira diperdebatkan dengan sengit, dan juga di koran-koran saya kira Iya. masing-masing dengan sudut pandangnya. Iya. Oke, baik, ini ada telepon Ada masuk perbedaan. lagi. Ini ada Nah. telepon masuk lagi sebentar, Pak Tides. Halo, selamat malam. Halo. Oh, belum ya. Silakan Mas Tides. Ya, kebetulan tadi malam saya sempat Oh, sorry. Halo, Halo, selamat Ya. malam. halo, Dengan Ya. siapa, dari mana? Edi Karawaci. Pak Edi Karawaci, silakan Pak. Halo, Iya. Ya, silakan Pak Edi. ya, assalamualaikum. Salam. Ya, saya pikir gini Pak, jadi selama ini sebenarnya persoalan toleransi beragama di negara kita itu tidak ada masalah. Nah, jadi kita harus sikapi dan kita harus waspadai. Ini kaum elit-elit yang saya lihat ini justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif. Ini yang sangat bahaya. Itu jelas di Bekasi kemarin contohnya Pak, itu persoalan hukum. Tidak ada persoalan-persoalan yang lain. Tapi kalau ini dibesar-besarkan, ini akan menguntungkan bagi negara-negara lain yang akan memecah belah Oke. persatuan dan kesatuan kita. Ya, baik. Jadi tolonglah Pak, artinya dari pihak baik dari pihak Nasrani maupun Islam ini coba kita calling down gitu loh. Kita Baik. melihat artinya ke depan ini bagaimana. Ini kelihatan ini ada kelompok-kelompok elit yang sengaja mau memecah belah kita. Baik. Demikian Baik. sementara Pak. Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Bang Tides, ini tadi silakan lanjutkan dan mungkin silakan menanggapi Pak Edi. ya. Jadi kebetulan tadi malam saya nonton Sang Pecerah Oh, sang pencerah film ya. dan menarik, walaupun di situ saya kira hampir-hampir nggak disebut toleransi, tapi sebenarnya seluruh film itu antara lain menuturkan masalah toleransi. Karena bahkan dalam satu lingkungan yang kecil di Kauman di Jogja pada waktu itu, tapi memang dalam dengan satu agama, tapi sudah ada perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Nah, bahkan memang pada waktu itu sampai terjadi saya kira kita bisa lihat di filmnya lah, ketegangan dan termasuk kekerasan. Bahkan itu sesama Islam. Sesama Islam dan sesama Kayak bahkan satu kelompok yang agak di homogen kan, kauman yang kauman sama ya. Bahkan antar keluarga. Nah, tadi mengenai Bang Tides menarik bahwa ada usulan yang ditolak itu kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama, Pindah. untuk pindah agama. Kemudian ditolak dan terjadi kesepakatan bahwa itu tidak boleh dijadikan undang-undang. Nah, kemudian kita kembali pada masalah apakah politisasi inilah yang menyebabkan terjadinya keretakan sosial, budaya dan agama di negeri ini? Kalau saya bukan berpendapat, ya saya kira itu begitu via politik, begitu agama dipolitikan, dijadikan instrumen politik, itu bisa memungkinkan peruncingan atau seperti tadi disebut oleh Edi. menjadi saudara Edi tadi, bisa menyebabkan kaum elit yang katakanlah mau main api ya, bisa ikut membakar-bakar emosi-emosi yang saya kira sangat negatif. Oke, baik. Sebenarnya kita rehat dulu, Iya, Bang. Pemirsa, kita segera kembali. Tetaplah di Jak TV.